Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog keluarga Kulibaut. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di video kemarin. Yang ini, jadi di sini kita sudah menyiapkan 4 buah piston yang baru dengan oversize STD. Kebetulan aslinya STD. Selanjutnya kita siapkan metal jalan. Kebetulan kemarin sudah baret. Nah, ini untuk ring piston kita ganti juga dengan yang baru STD. Selanjutnya di sini kita siapkan bagian packing set. Jadi di dalam packing set ini kita dapat seal askruk belakang, ini ada seal klep. Selanjutnya di sini ada seal askruk depan. Masih banyak lagi, termasuk ini dari packing manifold. Yang pasti di dalam packing set ini kita mendapatkan packing Dixel. Ini bagian o-ring. Untuk teman-teman yang baru mendapatkan video ini di beranda YouTube kalian, jadi yang belum melihat part satunya silahkan ditonton dulu part 1 supaya nyambung. Nah, untuk yang sudah menonton part 1, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, serta subscribe. Semoga channel ini semakin berkembang. Oke, di sini untuk langkah awal kita lakukan pemasangan pada komponen metal jalan atau metal round, sering dikenal juga dengan bantalan piston. Jadi di sini kita pasang dulu bantalan piston. Sebelumnya disclaimer dulu. Jadi kalau ada kata-kata atau penyebutan komponen yang kurang pas, kurang sesuai, silahkan teman-teman sampaikan di kolom komentar. Nah, di sini untuk pemasangan metal jalan atau sering dikenal dengan bantalan piston. Jadi bantalan piston ini ada dua macam. Yang pertama ada yang berlubang dan yang kedua tidak berlubang. Jadi yang ada lubangnya kita pasang pada bagian atas batang piston supaya nantinya oli bisa mengalir di batang piston. Nah, selanjutnya untuk yang tidak ada lubang kita pasang untuk lawannya atau jodohnya. Di sini saya tidak akan menyampaikan secara detail proses pemasangan karena saya rasa sudah banyak yang paham untuk proses pemasangan. Jadi ada beberapa tips supaya pemasangannya benar dan nantinya ketika mesin dihidupkan tidak terjadi kendala lain. Untuk langkah selanjutnya, di sini kita coba memasukkan piston ke dalam liner. Hal ini bertujuan supaya untuk memastikan bahwa piston bisa benar-benar masuk ke dalam liner. Nantinya ketika kita pasang menggunakan ring piston, itu tidak menimbulkan masalah baru. Setelah piston kita pastikan benar-benar bisa masuk dengan sempurna, selanjutnya kita coba cek gap ring piston. Jadi jangan sampai ring piston tuh terlalu rapat gapnya atau terlalu renggang, dikarenakan di sini linernya tidak kita ganti. Dikarenakan juga kondisi liner masih bisa kita gunakan. Jadi di sini kita mengganti bagian piston dan ring piston. Nah, bisa dilihat di sini. Mohon maaf dikarenakan saya lagi nggak bawa puller, jadi bisa dilihat dari sini saja kondisi gap dari ring piston ini. Oke, selanjutnya kita lakukan pemasangan piston ke batang piston. Jadi proses pemasangan piston ke batang piston ini kita usahakan itu sebersih mungkin. Jangan sampai ada pasir yang menempel. Itu dikhawatirkan ketika dipasang nanti bisa mengakibatkan piston baret atau liner yang baret jika masih ada terdapat pasir yang menempel. Modal berapa lagi Ki, kalau gitu ganti cleaner? Ini goyang goreng ini. Macam sih 4. Modal berapa lagi?
Nah, di bagian ini di video kemarin sudah saya jelaskan, jangan sampai lupa. Jadi usahakan diingat atau diberi tanda. Jadi pemasangan piston ini bolak-balik bisa terpasang. Seharusnya segitiga yang ada pada bagian piston itu kita sejajarkan ke lambang Mitsubishi yang ada pada batang piston. Sekarang tinggal kita pasangkan bagian spi piston atau pengunci piston supaya piston tidak lepas. Komponen ini jangan sampai terlupakan. Ketika memasang, mohon dicek kembali dan dipastikan sudah terpasang dengan baik. Oke, di sini kita lanjutkan dengan proses pemasangan ring piston. Nah, jadi proses pemasangan ring piston itu ada aturannya. Jadi nanti kalau lagi pasang ring piston, coba perhatikan dengan seksama. Biasanya kalau untuk Mitsubishi Canter itu pada bagian piston, pada bagian yang menghadap ke atas, biasanya itu ditandai dengan huruf atau ada tanda, supaya pas pemasangan pada piston, tanda ini kita hadapkan ke bagian atas. Nah, seperti tanda di sini. Jadi usahakan jangan sampai terbalik ketika pemasangan di piston, karena sering terjadi. Bahkan ada yang pernah DM saya, setelah ganti ring piston ternyata kendaraannya olinya masih berkurang secara signifikan, atau ketika mesin hidup keluar asap dari lubang pengisian oli. Oke, jadi saya pesankan untuk teman-teman yang lagi bongkar mesin, usahakan ketika pemasangan ring piston untuk berhati-hati dengan tanda yang ada di ring piston. Selanjutnya kita lakukan pemasangan piston ke dalam blok mesin. Jadi sebelum kita lakukan pemasangan piston, kita beri pelumasan sejenis oli ke dalam liner supaya nantinya ketika kita memasukkan piston itu lancar. Oke, jadi bisa diperhatikan di sini, ini tanda pada segitiga piston harus menghadap ke depan, dan pastikan semua piston yang terpasang itu tanda segitiga pada piston menghadap ke depan. Di sini saya mohon maaf kepada teman-teman karena pada saat mesin ini dihidupkan tidak bisa membuat video. Sampai ketemu lagi di vlog Kulibau Channel selanjutnya.